yang kamu kerjakan dilihat oleh Allah. Ini dikaji di mana Bapak dan Ibu? Akhlak dan tasawuf. Jadi itu sempurnanya agama kita ini. Ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Ihsan tadi melekat pada nilai-nilai siprit, akhlak, sebagaimana dakwah Nabi yang pertama. Buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kepada kalian semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Ini yang rusak sekarang, akhlak ini. Baik di kalangan orang tua, baik di kalangan mak-mak. Makannya satu piring di KFC, fotonya 60. Ini rusak. Saya bawa jamaah, labbaik Allahumma labbaik. 7 kali putaran di Ka'bah, 1 roll foto-fotonya. Alam. Saya yang bawa Pak, saya kan nggak ngomong aja, saya bawa. Sampai ke Taif, tidak ada orang yang foto, Ustadz lah yang foto di Taif. Mana yang rusak? Akhlaknya. Nah ini kita sedang mengalami yang seperti ini Bapak dan Ibu. Dekadensi moral, ini sedang kita alami. Bapak-bapak pulang saya ceramah malam di sekitaran Pancing, di sekitaran Tempuling. Pulangnya jam 1, jam 2 pagi. Kenapa pulang malam Pak? Semua asik di warkop. Habis nanti pulang cepat. Bini awak merepet. 1 malam tahan di warkop. Tapi 5 menit nggak bisa tahajud. Apa yang rusak? Akhlak tasawufnya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wa hadana lil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu artinya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Disampaikan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Karena Luqman ini adalah model dalam sejarah manusia biasa yang paling banyak bersyukur. Dia hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Hidupnya hanya mencari kayu bakar di hutan, menompang kepada majikannya. Tapi dia selalu bersyukur. Dalam sejarah itu Luqman mempunyai anak sebanyak 16 orang. Dari 16 orang itu meninggal 15 orang. Hanya 1 yang sampai dewasa. Tapi dia bersumpah kepada Allah. Dari 15 orang anaknya, dia tidak akan mau meneteskan air mata. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia selalu mensyukuri yang diberikan oleh Allah. Yang terhebat dalam kehidupan kita, bercermin dari Luqman ini, ar-ridho bi qadaillah, ridho terhadap
apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian mari pula kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada kekasihnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat, harapan dan pinta kita semua yang dibarengi dengan doa kita kepada Allah, semoga kita termasuk golongan umat yang memperoleh pertolongan syafaati Rasul pada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89, itulah yang disampaikan oleh Allah tadi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya Bapak dan Ibu, ada masanya, ada waktunya, la yanfa'u mal, tidak bermanfaat harta, wala banun, tidak bermanfaat anak-anak. Kalau harta itu mau manfaat, ya sekarang waktunya diinfakkan, disedekahkan, dibantu orang miskin, ya sekarang waktunya. Nanti nggak manfaat lagi Bapak dan Ibu. Wala banun, anak pun tak dapat manfaat. Pada hari itu nafsi-nafsi manusia jalan dengan sendiri-sendiri, tak ada yang menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang kepada Allah setelah menyelamatkan amal-amal kita di dunia ini dengan membersihkan berbagai macam penyakit yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral Bapak dan Ibu, para asatiz yang tak dapat saya sampaikan satu persatu, ada 3 kesempurnaan beragama yang harus kita lihat pada diri kita. Yang pertama namanya iman, yang kedua namanya Islam, yang ketiga namanya ihsan. Ininya semua klasifikasi agama itu. Apa itu iman Bapak dan Saudara? Tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ini iman. Tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, diamalkan rukun-rukunnya, selesai iman. Di mana dikaji? Dalam ilmu tauhid. Yang kedua Bapak dan Ibu, Islam. Islam ini di mana kita lihat di hadis Bukhari Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini Islamnya. Dibina Islam atas 5. Antas hada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Iqamis shalah, dirikan salat, wa ita'iz zakah, bayarlah zakat, wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, lakukan haji bagi yang mempunyai kemampuan. Ini Islam. Di mana dikaji Bapak dan Ibu? Di dalam fikih dikaji itu. Kemudian yang ketiga, ihsan. Ihsan ini yang berat Bapak dan Ibu. Iman, Islam, ihsannya yang berat. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Antang budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa artinya? Antang budallah, saat engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Gimana caranya, Pak? Aku jarang pakai kayak gini. Pengajianku pengajian kampung semua. Jarang aku pakai kayak gini, Pak. Terus terang aja. Ini aku pengajianku tadi di apa aja di Paya Rumput. Jadi jarang aku yang pakai kayak gini. Antak budallah, kau sembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak pernah kita lihat Allah, tapi ka'annaka tarahu, dalam nilai ibadah yang kita kerjakan, itu yang berat, Pak. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kendati pun kau tak dapat melihat Allah, pastikan apa yang kamu kerjakan dilihat oleh Allah. Ini dikaji di mana Bapak dan Ibu? Akhlak dan tasawuf. Jadi itu sempurnanya agama kita ini. Ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Ihsan tadi melekat pada nilai-nilai siprit, akhlak, sebagaimana dakwah Nabi yang pertama, buistu liutammima makarimal akhlak, aku diutus kepada kalian semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Ini yang rusak sekarang akhlak ini. Baik di kalangan orang tua, baik di kalangan mak-mak. Makannya satu piring di KFC, fotonya 60. Ini rusak. Saya bawa jamaah, labbaik Allahumma labbaik, 7 kali putaran di Ka'bah, 1 roll foto-fotonya. Allah. Saya yang bawa, Pak. Saya kan nggak ngomong aja, saya bawa. Sampai ke Taif, tidak ada orang yang foto. Ustadz lah yang foto di Taif. Mana yang rusak? Akhlaknya. Nah ini kita sedang mengalami yang seperti ini Bapak dan Ibu. Dekadensi moral. Ini sedang kita alami. Bapak-bapak pulang saya ceramah malam. Di sekitaran Pancing. Di sekitaran Tempuling. Pulangnya jam 1, jam 2 pagi. Kenapa pulang malam Pak? Semua asik di warkop. Habis nanti pulang cepat. Bini awak merepet. 1 malam tahan di warkop. Tapi 5 menit nggak bisa tahajud. Apa yang rusak? Akhlak tasawufnya Bapak dan Ibu. Itu makanya kita sampaikan tadi. Ibadah ini, di akhlak tasawuf ini yang perlu diperbanyak. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau udah nyampe dia ke situ. Antang budallah. Ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu. Fa innahu yaraka. Saat kau menyembah Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kendati pun kamu tak dapat melihatnya. Ka'annaka tarahu, ya, tidak dapat kita melihatnya. Fa innahu yaraka, pastikan apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah. Ini enggak Allahu Akbar, belum ada 5 menit, garuk-garuk kepalanya. Allahu Akbar, elus-elus jenggotnya. Ya, kalau keberatan mau berjenggot, tahu berjenggot kan gitu. Tapi enggak menyinggung Bapak yang berjenggot ini, enggak. Bolak-balik usap jenggot, yang diusapkan wudu, bukan sholat. Bolak-balik usap jenggot. Ini akhlak Bapak dan Ibu, akhlak. Maka itu tadi, akhlak dan tasawuf ini yang paling berat. Namun dalam kajian pagi ini Bapak dan Ibu, saya akan cuma dikasih 50 menit ini waktunya. Ya. Namun dalam kajian pagi ini saya hanya menyampaikan maqasid asy-syar'iyyah. Dalam kajian yang kedua, Islam tadi fikih. Apa itu maqasid asy-syar'iyyah? Kita lihat dalam fikih kontemporer. Apa itu fikih kontemporer? Jawaban hukum-hukum yang dapat menjawab persoalan masa kini. Kenapa? Karena persoalan-persoalan masa kini tidak mungkin sama disamakan
dengan zaman Rasulullah SAW. Begitupun banyak umat ini yang mau balik ke belakang. Kami mau ikut Rasulullah, Pak. Pakailah sholat terompa. Kami mau ikut Rasulullah, Pak. Makannya 7 orang 1 piring. Ya, bukan nggak boleh. Sunnah ini tidak akan pernah lapuk dimakan usia. Sunnah ini tidak akan hancur dimakan usia. Tapi kadang-kadang pemakaian sunnah itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Kenapa tidak relevan? Kalau kita melihat makan 7 orang 1 talam. 7 orang 1 talam ini Bapak dan Ibu. Kenapa di zaman Rasul ada sunnah ini? Mungkin di zaman Rasul mencari piring payah. Penjualan piring pun payah. Dipakailah talam untuk kekeluargaan. Tapi kalau sekarang piring mulai dari 2.000 ada. Sampai 1 juta ada. Piring. Inilah artinya maqasid asy-syar'iyyah, fikih kontemporer, menjawab persoalan-persoalan masa kini yang harus relevan dengan kehidupan umat Islam supaya umat ini jangan ketinggalan. Saya punya jamaah Bapak dan Ibu 2017. Begitu di pesawat, Bapak dan Ibu para jamaah, sekarang waktunya sholat. Disampaikan pramugari. Sibuk dia mengambil dari tasnya. Apa itu, Bu? Tanah pasir. Untuk apa? Tayamum. Tayamum di atas pesawat. Padahal hakikat dari fikih kontemporer ini mengajarkan kepada kita, malu kita bawa tanah di atas pesawat. Baru tayamum. Padahal fikih kontemporer menyampaikan ada cara yang lain. Tidak mesti awak bawa-bawa tanah untuk tayamum. Kan ada namanya tayamum yang sempurna, ada namanya hakikat tayamum. Hakikat tayamum apa? Letakkan aja tangan kita di belakang tempat duduk kawan. Anggap di situ ada debu, itu pun sudah sah. Ditaruhkan ke dalam muka kita. Tapi bukan tayamum yang asli. Dia namanya hakikat tayamum. Tujuannya adalah liistibahati sholat. Untuk boleh kita melaksanakan sholat fardu 1 kali saja dan beberapa kali sholat sunat. Tidak berlaku lebih dari 1 kali sholat fardu. Nah, ini makanya muncul maqasid asy-syar'iyyah, fikih kontemporer yang menjawab hukum kekinian. Bapak dan Ibu, maqasid itu asy-syar'iyyah minimal ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama namanya ad-daruriyah. Apa itu ad-daruriyah? Hukum yang sangat esensi. Apa itu hukum yang sangat esensi? Kondisi hukum yang tidak akan pernah berubah sampai zaman apapun. Namanya esensi. Ad-daruriyah dalam kajian fikih kontemporer namanya adalah ad-daruriyah. Dia tidak akan mengambil pembuatan hukum itu akan berubah. Tidak, sampai kapanpun dia pekerjaannya sama, hukumnya sama. Itu namanya ad-daruriyah. Contoh Bapak dan Ibu, mulai kita dari kecil, orang tua kita, para guru kita, mubalik kita, mak kita sudah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Dari dulu, dari kecil kita udah tahu sholat subuh itu 2 rakaat. Sekarang sholat subuh berapa rakaat, Pak? Tetap 2 rakaat. Ini namanya ad-daruriyah. Hukum yang esensi, yang tidak ada perubahannya. Dan hukum ini diberlakukan untuk komunitas hukum fardu ain yang tak dapat diwakilkan kepada orang lain. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau sholat dapat diwakilkan ke orang lain, orang kaya nggak perlu sholat, tinggal cari pembantu sholat. Tapi dia tidak bisa. Namanya ad-daruriyah. Hukum itu sangat esensi, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Namanya ad-daruriyah dalam kajian fikih kontemporer. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Tidak ada perubahan sampai kapanpun. Ini namanya ad-daruriyah. Maka ini hukum yang ini adalah wajib pada diri kita masing-masing. Karena level wajib itu ada 2. Namanya wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Yang wajib ain
wajib pada diri kita masing-masing, tak boleh digantikan orang lain. Tapi kalau wajib kifayah, kewajiban kepada orang banyak dapat diwakilkan kepada beberapa orang. Ini namanya wajib kifayah. Seperti pengurusan jenazah, memandikannya beberapa orang, hanya 3 orang, 1 tambah 1 4 Bilal, jadi 4 orang, yang memangku 3 orang, dipandu oleh Bilal. Ini kifayah, walaupun banyak orang, terwakili kita semua untuk mendapatkan pahala yang fardu kifayah itu. Begitu juga mengkafani, hanya beberapa orang, semua yang hadir dalam takziahnya, maka itu dapat pahala, hanya dikerjakan oleh beberapa orang. Kemudian, cuma ada yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu. Apa yang perlu digarisbawahi? Menyolatkan. Menyolatkan ini problematika. Berapa lama berjauh saya berjalan? Dan saya jauh lah berjalan. Berapa tempat yang saya masuki? Mulai daerah Kota Medan, sampai Toba, Rantau Prapat, Labuan Batu, Pamingke, macam semua. Tapi pada persoalan jenazah, hampir tidak jauh beda persoalan umat ini. Banyak orang yang takziah, tapi yang menyolatkannya dikit. Dikit orang menyolatkan. Bahkan yang terakhir, pada saya menjadi imam sholat, ramainya bukan tanggung. Mobil ambulan, mobil-mobil pejabat datang. Tapi kami menyolatkan hanya 10 orang. 3, saya imamnya. Bilal menjadi komat. Banyak orang datang. Ini menjadi problematika di mana-mana. Entahlah di tempat kita ini nggak ikut problematika ini. Banyak orang yang datang, menyolatkan sangat sedikit. Padahal tidak ada yang lebih mudah menyolatkan jenazah dibanding sholat-sholat yang lainnya. Gak ada lebih mudah itu. Karena sholat jenazah tidak memakai ruku, tidak memakai iktidal, tidak memakai sujud, tidak memakai tahiyat, hanya memakai takbir, memakai fatihah, memakai sholawat dan salam. Kalau doa itu sunat itu Bapak dan Ibu. Allahu Akbar, fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa abihi wa'fu'anhu. Cukup. Allahu Akbar, nggak pakai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai Allahumma la tahrimna ajarahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Nggak pakai itu. Maka kita sholat di Makkah sama Madinah sama. Begitu takbir ketiga, Allahu Akbar, setelah dibaca Allahumma firlahu warhamhu, nanti takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Karena doa yang keempat itu khilafiyah ulama, enggak dibaca pun sah sholatnya. Itu pun masyarakat kebanyakan untuk menyolatkan jenazah payah. Padahal yang diharapkan jenazah itu sholatnya, kita mendoakannya, itu yang sangat diharapkan. Maka itulah pantas Nabi mengatakan di dalam hadisnya, andaikan ada 40 orang yang menyolatkan jenazah itu, pastilah salah satu di antaranya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ini enggak payah kalau menyolatkan payah. Tapi kalau menghambat-hambat jalan, sirene mengiringi ke kuburan, banyak itu. Yang susah adalah menyolatkannya. Problematika umat Islam yang saya jumpai di mana-mana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian masuk kita tadi dalam kajian ad-daruriyah, hukum yang esensi. Kemudian yang kedua, selain daripada sholat, puasa, esensi juga ini, tidak ada perubahan. Puasa Ramadan itu tetap wajib, tapi puasa Ramadan walaupun dia wajib tidak seperti wajibnya sholat. Nih, tangan kita jarinya 5 Bapak dan Ibu. 2 ke depan, 3 ke belakang. Kecuali udah putus jarinya kerja dia. Ya, ini penuh jarinya. Kenapa hakikatnya 2 ke depan, 3 ke belakang? Ini kalau kita ibaratkan dengan rukun Islam Bapak dan Ibu. Kita mulai dari yang kecil. Yang kecil ini makna filosofinya adalah haji.
Apa tadi haji? Wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji mungkin dari 5 manusia hanya satu yang dipanggil Allah. Itulah dia berada pada jari yang kecil. Kemudian ada namanya jari manis. Jari manis ini adalah lambang zakat. Zakat dia wajib bagi orang yang punya harta. Maka dia ke belakang begini kita tahiyat. Yang 3 ini ke belakang, yang 2 ke depan. Ini adalah disepakati oleh para ulama kita. 2 ke depan, 3 ke belakang. Ini namanya haji. Kalau jari manis adalah simbol zakat. Yang nggak punya harta tak usah berzakat. Wajib dia. Tapi kewajiban itu pada punya porsi tertentu. Kalau bukan dia punya harta, nggak usah dia berzakat. Makanya diletakkan dia di jari manis. Ini jari manis, ini simbol. Simbol apa Bapak dan Ibu? Kalau kita meminang anak kita, mungkin kita taruhkanlah itu cincin di jari manis. Kenapa? Simbol harta ditaruh di jari manis. Entahlah kalau Bapak dan Ibu karena senang sama menantu, ditaruhkan cincinnya di jempol kakinya supaya besar cincinnya. Ya, tapi ini ditaruh biasanya di jari manis. Yang saya bawa juru bicara sampai saya ke Aceh, selalu di jari manis ku tengok. Memang saya bilang di mobil itu, kalau Ibu sangat senang dengan menantu orang Aceh ini, taruhkan aja Bu, carikan cincin kalau tempat di jari jempolnya biar besar gitu. Ini adalah simbol harta. Maka diletakkan di jari manis. Itulah tadi zakat. Kemudian di tengah saumu Ramadan. Ini juga ke belakang. Kenapa puasa Ramadan ini wajib? Dia wajib ain. Tapi ada kalanya boleh orang meninggalkan puasa. Dengan dalil Al-Quran. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh kamu mengganti puasamu pada waktu-waktu yang lain. Ini enggak. Kalau di tempat kami bukan sakit, bukan musafir, tapi 4 hari lagi mau hari raya, dia enggak puasa lagi. Kenapa enggak puasa, Wak? Ngecat ntar royo, ngecat pagar, ganti horden. Jadi nggak puasa lagi, itu nggak ada dalilnya. Ngecat pagar boleh kamu mengganti puasamu, ganti horden boleh kamu ganti puasamu, nggak ada. Yang ada adalah sakit dan musafir, pekerja berat, orang hamil yang takut janinnya bermasalah. Ini yang boleh tidak puasa. Kalau buat korden, ngecat pagar, nunggu hari raya, itu nggak ada. Tapi itu juga yang dikerjakan umat ini sebagian. Awak tanya itu, kenapa Wak? Royong, tanya ibu tuh, nanti horden ya Bu, mau datang calon menantu. Wah rupanya tamu aslinya calon menantu. Kerja di mana dia rupanya calon menantunya kok istimewa kali Bu. Katanya sih nak di bank, mak ngutang duitnya ngitung duit terus. Begitu datang menantunya hari raya, teringatnya nak kamu di bank mana? Bangunan Bu, baru kacau. Datang yang lain, yang selanjutnya lagi. Ini pun mak, ini juga nyukai aku, kata anaknya. Maknya kan ditanya kerjanya. Memang wajarnya pula orang tua nanya kerja calon menantunya. Takut dia nanti anaknya gimana-gimana. Baru ditanya lagi, kamu kerjanya di mana nak? Di bank. Oh ini yang betul. Ini yang betul. Walaupun ditulis bank, dibaca bank dalam pikiran maknya. Bank mana nak? Bengkel. Itulah makanya kadang-kadang. Gara-gara mau hari raya, saya nggak bilang kerjanya itu. Gara-gara mau hari raya, ngecat rumah, ganti orden. Padahal dia tinggalkan puasanya. Itu yang kurang memahami tentang persoalan yang dimaksudkan. Yang boleh meninggalkan puasa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang pekerja keras, yang belum bisa pindah kerjanya, orang-orang yang hamil, takut janinnya bermasalah, kemudian orang musafir, kemudian orang sakit, itu yang boleh meninggalkan puasa. Itu makanya dia ini ke belakang 3. Puasa, zakat,
haji. Tapi kalau yang dua ini ke depan, dalam kajiannya makna filosofi jari kita jadi berikan oleh Allah. Inilah syahadat dengan sholat. Syahadat dengan sholat. Di waktu apapun tidak boleh ditinggalkan. Tak boleh dia ditinggalkan. Syahadat, sholat. Karena setiap syahadat dan sholat selalu berpadan. Maka dia tahiyat begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau udah kayak gini-gini dia habis itu terserahlah. Ada juga yang ku tengok kayak gini-gini. Waktu aku sholat subuh di perbongan gini-gini. Makin kencang, makin kencang. Begitu habis sholat, kencang kali ku tengok gerakan uak kayak gini. Ya kau perhatikan rupanya iya. Kencang kali ku tengok, rupanya uak lama. Dia buat adonan bolu, lupa dia udah kayak gini-gini ya. Ini yang kayak gini tukang adonan bolu dan tukang pancing. Nah, tukang mancing hari Minggu nih ya. Nah, tukang mancing, ini jorannya nih. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syahadat dan sholat ini selalu ke depan. Nggak boleh dia ke belakang. Yang dua ini selalu sama. Tidak boleh terpisah. Saya baca dalam kitab Taubat Ihya Ulumuddin apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali, tidak memisahkan antara jempol dengan telunjuk, sama dia, maka dia naik ke atas, sama dia turun ke bawah, sama dia naik ke atas, dia selalu mengikuti. Jempol dan telunjuk ini selalu mengikuti. Tanpa syahadat sholat tak laku, tanpa sholat syahadat rusak. Itulah dia jari jempol dan jari telunjuk. Maka yang dua ini selalu ke depan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, namanya ad-daruriyah. Ad-daruriyah, hukum yang tidak akan pernah berubah. Haji bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu, jangan pergi haji. Umroh bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu, jangan pergi umroh. Saya mengaji semalam di Kayu Putih. Banyak orang-orang yang pergi haji, sekarang orang berlomba-lomba umroh, umroh talangan, kemudian umroh apa lagi namanya, umroh main tarian, 25 orang satu grup, setiap bulan ada yang umroh dari tarian. Secara hukum fikih Bapak dan Ibu tak boleh itu, hilang kemampuannya. Tapi Pak kata travel begini-begini, travel tahulah, banyak tipunya itu. Awak kan lama main di travel. Lama. Sampai di Mekah, sampai di Madinah. Kok jauh kali kita Ustaz? Kalau jauh nanti banyak langkahnya ke haram, banyak pahalanya di sini itu. Di sini. Jadi marah aku jadinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia belakang? Murah. Kan saya tahu. Ini masih di Mekah kawan saya nih. Kenapa Ustaz tak mau lagi gabung? Banyak tipu kau bilang gitu. Lagi di Mekah kawan tuh. Sekarang lagi di Mekah dia. Ya, sampai ke Taif, tolonglah dibelikan oleh-oleh sama Mutoib. Ya kan kita udah bayar Ustaz. Siapa yang banyak ngasih sama uang, nanti oleh-oleh sama Ustaznya, makin berkah rezekinya. Pulang jadi gosip, nggak mau lagi orang terepelnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maaf ya, banyak ustazku dengar entah adanya orang-orang travel. Saya minta maaf. Saya nggak bisa saya menyembunyikan apa yang saya rasakan. Kasihan orang sampai di sana ditipu-tipu. Di belakang sana, uak-uak dari Mandailing sana kayak gini jalan, banyak pahala inang udara, banyak gitu. Rupanya karena murah hotelnya di belakang, jauh ke sana. Nah dibawa bontot lah uak tuh, ya bawa bontot. Kenapa? Maghrib dan Isya tak sempat aku lagi pulang. Biar aku minum-minum ini nanti habis Isya aku pulang. Jauh kali. Kenapa? Karena di sini dipromosikan murah. Ini travel kita murah gitu. Rupanya sampai sana jauh di belakang sana. Jalanlah, udah bongkok-bongkok jalan. Nah, dibilang Mutoib itu juga itu banyak pahalanya, makin banyak langkah. Entah dari mana kita nanti jalan pulang kita lain nanti banyak pahalanya. Begitu pula dibilangnya. Waktu pun yang nggak pernah dengarkan ngaji, iyalah nak, biar banyak pahala. Mungkin inilah aku yang bisa. Rupanya nggak ikut pulang lagi, udah mati di sana. Nah, itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya adalah ad-daruriyah.
melaksanakan haji, melaksanakan umrah, man istata'a ilaihi sabila, kadar hukum, kemudian orang-orang yang disuruh melaksanakannya. 4. Kalau sholat kan Islam, balik, berakal sehat, ini hukum taklifinya. Tapi kalau haji dan umrah kan 4 hukum taklifinya. Apa itu? Islam, balik, berakal sehat, istita'ah, ada kemampuannya. 3, kemampuannya, mampu sehatnya, mampu uangnya, mampu ilmunya. Gitu. Ilmunya pun mampu. Bisalah dipada-padai dengan melaksanakan manasik. Manasik pun jadilah. Ya, asalkan jangan kayak jamaah saya dari Belawan. Begitu kami pulang jalan, lewat di rumah Rasulullah, naik dia ke atas, Ustadz, biar kugulingkan aja badanku, mati aja aku di sini. Udah 7 kali aku naik umroh ini nggak mati-mati aku di sini. Padahal cita-citaku mati di sini Ustadz. Jangan, aku nanti yang bahaya. Itu mau dekat rumah kelahiran Nabi itu. Mati aja aku sini Ustadz. Ke-7 kali ini aku umroh. Doaku cuma satunya. Biar mati aku, katanya orang yang mati di Makkah ini masuk surga Ustadz. Masuk surga. Udah 7 kali aku umroh, nggak mati-mati aku di sini. Begitu pulang dari umroh, mati dia di Belawan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-daruriyah. Jangan dirombak-rombak hukum itu. Jangan dibuat sekarang ada arisan umroh, ada dana talangan umroh. Pulang dulu baru dicicil. Utang. Padahal utang itu sampai Nabi nggak mau menyolatkan ketika di Madinah gara-gara utang. Utang umroh. Ngapain? Orang umroh hukumnya sunat kok utang-utang. Nggak sanggup, nggak usah. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Ya, itu yang terjadi banyak. Kenapa? Di akhir zaman, umatku kata Nabi, berlomba-lomba haji, berlomba-lomba umroh. Hanya 4 tujuannya. Yang pertama, liridhoillah, mengharapkan ridhonya Allah. Itu kaum yang sedikit aja orang yang mengharapkan ridho Allah di akhir zaman. Berangkat ke sana, orang kerjaan selfie, ya, selfie belanja. Baru pertama awak datang ke situ, Ustadz udah tidur. Kenapa rupanya? Katanya di bawah hotel kita ini ada pasar malam Ustadz. Aku tak pandai belinya Ustadz. Tolonglah, turun juga awak. Jam 10 belanja, habis semua kegiatan belanja, tiap hari belanja. Maka yang disampaikan Nabi itu yang pertama liridhoillah. Kemudian yang kedua at-tujjar. Apa itu? Untuk menjual, at-tujjar, melariskan perdagangannya. Termasuklah tadi dari komunitas itu, ya, komunitas travel itu. Bukan saya menghina, tidak ada, lihat nggak ada. Tapi kenyataannya ya begitu. Ya, orang pun bolak-balik nabung, udah cocok rasanya sama yang mengatakan itu, udah cocok pula rasanya. Tiap bulan menabung, biar pergi lagi, katanya bilang sama orang, dia sangat rindu mencium Ka'bah, dia sangat rindu mencium Hajarul Aswad. Padahal Ka'bah nggak merindukan dia, Allah nggak merindukan dia. Yang dirindukan oleh Allah orang yang menjaga sholatnya dan banyak bersedekah. Itu yang dirindukan oleh Allah. Lihat nanti Bapak dan Ibu surat Munafikun 9, 10, 11. Ada di sana sampaikan kata-kata Allah, firman Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Duhai Allah, andaikan engkau tunda ajal kami. Orang-orang yang masuk kuburan tuh yang ngomong sama Allah tuh. Orang-orang alam arwah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ajal kami, balikkan kami ke dunia. Ngapain kalian balik ke dunia? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kami ingin banyak sedekah dan beramal soleh.
Rupanya sedekah itu luar biasa Bapak dan Ibu. Inilah manusia yang dirindukan surga, dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah. Orang yang menjaga sholatnya dan orang yang banyak bersedekah. Bukan orang yang bolak-balik umroh, sementara tetangganya dalam kesusahan. Ya cukup sekali haji, 2 kali umroh, udah. Paling banyak 3 kali kalau dia kaya. Ini enggak bolak-balik. Ada jamaah saya 27 kali haji, 25 kali umroh. Habis-habis ke situ duitnya. Tetangganya tak makan, tak tahu lagi dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya ad-daruriyah. Hukum yang esensi. Hukum ini tidak akan bisa diubah sampai kapanpun. Namanya ad-daruriyah. Banyak contoh-contoh yang saya sampaikan, tapi kali ini nggak bisa banyak karena waktunya dibatasi. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, yang dipahami dalam fikih kontemporer, selain daripada ad-daruriyah, di bawahnya namanya hajjiyah. Apa itu hajjiyah? Bukan berarti hajjiyah itu haji. Baru di bawahnya namanya ada tahsiniyah. Di bawah ad-daruriyah ada namanya hajjiyah. Di bawah hajjiyah ada namanya tahsiniyah. Apa itu Bapak dan Ibu? Yang kedua yang kita sampaikan tadi, hajjiyah bukan persoalan yang esensi, tapi menyempurnakan hukum yang di atas. Contohnya, supaya orang jangan sulit melaksanakan agama ini, muncul namanya istilah hajjiyah untuk menutupi supaya kita dapat melakukan hukum-hukum Allah. Namanya hajjiyah untuk menguatkan yang ke atas. Tapi dia bukan berarti hajjiyah ini jikalau kita tidak mengamalkan dapat merusak agama. Tapi pada prinsip-prinsip yang sangat sederhana yang dapat menyulitkan seseorang melakukan ibadah, boleh dia lari kepada hajjiyah tadi. Contohnya Bapak dan Ibu, timbulnya sholat jamak dan qashar. Ini hajjiyah menurut fikih kontemporer. Kenapa muncul dia hajjiyah para pemahaman fikih kontemporer? Kalau fikih klasik dulu kita Bapak dan Ibu mengaji, berapa jarak yang kita melakukan jamak qashar? Ini udah tahu nih semua. Karena udah dapat dari ustadz kita. 81 km. Sebenarnya 80,64. Tapi karena udah lewat 50, maka digenapkan dia menjadi 81 km. Kenapa boleh dia jamak qashar? Pada masa itu kendaraan Rasul yang menjadi acuan para imam mazhab yang membuat istimbat hukum 81 km hanya dilalui kendaraan tradisional. Unta, kuda, kan itu yang ada pada masa itu. Jadi istimbatnya 81 km. Menurut Imam Syafi'i, boleh melaksanakan jamak qashar sholat. Nah, dalam kajian hajjiyah Bapak dan Ibu, yang disampaikan oleh ulama kita Yusuf Qaradawi sebagai pencetus ulama kontemporer pada abad modern ini, maka 81 km tidak menjadi acuan yang utuh. Artinya apa? 81 itu tetap berlaku. Tapi karena dia hajjiyah, boleh kita memilih melakukan atau tidak melakukan. Kenapa dia boleh memilih melakukan atau tidak melakukan Bapak dan Ibu? Karena perkembangan zaman. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita masuk tol. Kita masuk tol dari Kampung Lalak ini 1 jam, enggak 1 jam sampai kita di tebing. Sudah lewat 81 km. Sudah lewat. Maka hukum kontemporer ini tujuannya adalah menjawab persoalan kekinian. Jangan dijawab yang di zaman Rasul. Nggak nyambung itu. Makanya umat ini, kata Ustadz Syahnu boleh. Kata Ustadz Syahnu nggak boleh. Kata Ustadz Syahnu haram. Kata Ustadz Syahnu nggak haram. Ini makanya menyelesaikan ini adalah fikih kontemporer. Untuk menjawab hukum kekinian, memperluas wawasan kita, mengecilkan pandangan kita, supaya kita jangan merasa yang paling benar. Itulah hadir dia kontemporer. Terjawab dia hukum-hukum yang ada dengan kondisi yang ada. Kalau dulu 81 km memang kendaraannya tradisional. Maka lahirlah namanya hajjiyah.
kalau kita mau melaksanakan jamak qashar setelah menjumpai ukuran 81 km itu, monggo silakan. Tapi kalau kita tidak mau jamak qashar, memang kita tidak terhalang untuk sholat dengan sempurna, tinggalkan jamak qashar. Inilah hajjiyah. Tapi walaupun kita memakai kendaraan modern, tetap kita berpacu kepada 81 km, apakah dia boleh melaksanakan jamak qashar? Boleh. Kenapa? Karena hajjiyah adalah dua pilihan yang boleh kita memilikinya. Inilah namanya hajjiyah. Hajjiyah ini Bapak dan Ibu adalah persoalan, kembali kita kepada dalil usul fikih. Apa itu? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kembalilah kamu dari sesuatu yang meragukan supaya kamu tidak ragu. Kalau ragu, tinggalkan. Kalau nggak ragu, kerjakan. Itu artinya. Kalau ragu, tinggalkan. Kalau tidak ragu, kerjakan. Sama dengan tadi yang kita sampaikan adalah jamak qashar bagi orang yang melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua, pada kajian fikih kontemporer ini Bapak dan Ibu, dulu orang menganggap yang dikerjakan Nabi itu perjalanan. Perjalanan Bapak dan Ibu. Maka orang melakukan jamak qashar identik dengan perjalanan. Ya, identik dengan perjalanan. Tapi kalau kita balik, buka nanti Bapak dan Ibu ayatnya balik. Wa iza dorobatum fil aradi fala junaha alaikum an taksuru minas sholat. Itu ayatnya. An-Nisa ya, yang berkaitan dengan ayat sholat 101, 102, 103, 104, 105. Lihat nanti balik di situ salah satu Pak. Wa iza dorobatum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas sholat. Jadi kalau kita lihat wa iza dorobatum fil ardi tidak semata-mata ditafsirkan dengan musafir. Tidak semata-mata. Jadi orang menganggap hanya karena perjalanan yang boleh menjamak qashar. Kalau bukan perjalanan nggak boleh. Menuntut ilmu, sedang kuliah, sedang belajar di kampus, ya asar sampai maghrib dia laksanakan dengan program yang menyita waktu asar, maka zuhur dengan asar boleh dijamak qashar. Itu yang dimaksud wa iza dorobatum fil ardi. Dia lebih diluaskan pemahamannya. Supaya apa? Memang di zaman Rasul kegiatan orang cuma musafir. Kalau sekarang kan kegiatan orang banyak. Kuliah, belajar, menuntut ilmu formal, bekerja sama majikan. Ini kan boleh dia kerjakan dengan dalil wa iza dorobatum fil ardi. Walimah, memestakan anak, walimatul hitan, walimatul nikah, walimatul akikah. Ini kan boleh dikerjakan. Kenapa? Karena dia temporer. Tidak setiap saat kita menikahkan anak. Temporer dia. Tidak setiap setiap saat kita menyunatkan anak. Tidak setiap saat kita menghitankan anak. Tidak setiap saat kita mengawinkan anak. Pada saat-saat temporer dia dapat dikerjakan apabila menyulitkan kita untuk beraktivitas yang lain. Tapi kalau nggak menyulitkan kita, boleh ditinggalkan. Itulah namanya hajjiyah. Apa itu hajjiyah? Di mana kondisi ini dapat kita memilih sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami. Tapi kalau tidak menyulitkan kita, silakan, boleh kita tinggalkan. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 1 menit lagi. Karena saya tadi cuma dikasih sampai jam 7. Masih ada tahsinnya. Tahsinnya lama kajiannya. Dan saya biasa mengaji Pak full 1 jam. Pertanyaannya setengah jam gitu. Tapi nggak apa-apalah. Saya udah ikan gabus juga ini. Makin cepat makin bagus. Banyak yang mau saya sampaikan. Takut saya kali ini aja saya datang. Itu aja. Kenapa? Karena waktu saya nggak ada. Kalau hari Minggu saya penuh Pak. Ya, hari Minggu saya penuh. Karena kawan kitanya Ustadz nih. Sama-sama lubis Pak di tokonya kepala aku. Nanti kalau aku nggak mau datang. Ya, aku lebih muda dari dia. Tokonya pula nanti. Makanya aku datang. Sebenarnya aku, Pak aku ada. Minggu keempat aku. Udahlah sekali dia aja. Sekali ini aja dah.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, 1 menit lagi. Sini ya, nggak saya terangkan lagi. Ya. Kemudian yang kedua yang menyangkut dengan yang hajiah. Apa itu Bapak dan Ibu? Kita mengetahui bahwa membayar zakat itu harus sesuai dengan nisab. Di dalam fikih klasik, orang yang membayar zakat harta harus dia sampai nisabnya. Bagaimana ukuran nisab dalam pandangan Imam Syafi'i? 96,60 gram. Artinya 100 gram kalau dibulatkan, dia mendapat penghasilan dalam setahun setelah dia keluarkan transportasi akomodasi rumah tangga. Dia dapatkan itu kira-kira 100 gram emas murni, dia punya saldo pencarian dalam 1 tahun, wajib dia keluarkan 2,5% untuk zakat mal. Kata siapa? Fikih klasik, Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian di dalam fikih Sulaiman Rasyid, fikih lengkap Muhammad Rifai. Itu kita yang tahu Bapak dan Ibu. Tetapi dalam kajian hajiah, sungguh umat Islam ini sedikit saja yang berzakat. Kenapa sedikit kita berzakat Bapak dan Ibu? Nggak nyampe 100 gram emas murni itu setahun. Sekarang gram emas murni itu 1 gram udah berapa Pak? Udah berapa? Udah lebih 1 juta. Saya nggak pernah beli emas Pak. Nggak pernah. Karena emas itu harga murahan sama aku dibandingkan intan. Intan lebih mahal. Ya, intan jangan lebih mahal dari emas. Bini saya Intan namanya, makanya lebih mahal. Lebih mahal, nggak pernah saya beli emas. Jadi dia lebih mahal dia, jadi nggak pernah saya beli emas. Intan emas berapa lah? Ya kalau dibandingkan intan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kajian fikih klasik itu dia selalu standar nisab dan ukuran waktu, rentang waktu dan nisab. Jadi kalau 1 tahun kita dapat 100 gram emas murni, kira-kira kalau 1 juta kita buat emas murni, jangan emas 24 Pak, nggak boleh. Dia harus emas murni LM, logam mulia. Kadarnya 99 kadar emasnya. Lebih 1 juta. Berarti kalau 100 gram, dia dapatkan 100 juta 1 tahun. Nah, kalau mendapatkan 100 juta 1 tahun saldo, kita yang banyak ini Bapak dan Ibu, berapa orang yang sanggup? Paling 2-3 orang. Maka zakat ini tidak mengalir kepada mustahaknya. Karena udah mau dekat-dekat 80 Pak. Dia tengok marketplace. Ada orang yang kepepet jual tanah. Beli, nggak jadi zakat. Ada orang yang kepepet jual rumah. Beli rumah. Nggak jadi dia dapat 100 juta itu. Maka menurut Yusuf Qaradawi, bahwa nisab tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bukan berarti hukum itu dihapuskan. Tapi orang yang mau berzakat harta, disampaikan Yusuf Qaradawi, jangan hanya mengukur nisab dan rentang waktu, tapi ukurlah dengan orang-orang yang mempunyai gaji tetap setiap bulan. Kalau ada gaji tetap setiap bulan, tidak usah ditunggu nisab. Jangan tunggu. Pokoknya gaji anak bulan ini keluarkan 2,5%. Gajian awak bulan depan keluarkan 2,5%. Begitu kata Yusuf Qaradawi. Supaya apa? Zakat harta itu tersalurkan kepada surat At-Taubah yang ayat 60 mustahaknya. Jangan ke masjid. Nggak ada hubungannya zakat harta dengan masjid. Nggak ada itu. Jadi banyak kita yang salah kaprah. Orang mau zakat harta, mana BKM-nya? Nggak ada itu. Yang ada adalah dalam surat Taubah ayat 60. Di situ yang menjadi sasaran zakat harta. Anak yatim bukan masalah sasaran zakat harta. Nggak ada itu anak yatim sasaran zakat harta. Nggak ada itu. Kalau anak yatimnya kaya, janda bukan sasaran zakat itu, bukan. Kami di tempat kami waktu saya pengurus BKM, zakat fitrah, saya coret nama ibu itu 2 tahun saya nggak dicakapinya. Janda, rumahnya 12,
kontrakannya. Di depan dia buat gede, kayak siapa orang yang ngontrak belanja sama dia. Itu pun harus dikasih zakat. Saya nggak mau kasih. 2 tahun saya nggak dicakapinya. Ketua wirid pula kawan tuh. Kalau ibu merasa aku salah menetapkan ini, maka aku minta maaf. Iya, dari berdirinya masjid itu saya sudah dapat Pak Ustadz. Iya, ibu sekarang apa statusnya? Janda. Kalau janda ibu bukan miskin harta, miskin suami. Suami yang kita cari. Nah, ini makanya banyak orang salah kaprah. Dengar ceramah almarhum Jainuddin MZ, janda. Ikut janda. Janda nggak ikut. Kenapa? Janda kalau jandanya kaya atau suaminya punya pensiunan, tidak wajib dikasih zakat. Ini kadang-kadang salah kaprah aja kita umat ini. Saya 18 tahun Pak jadi ketua BKM, 4 saya pimpin masjid. Saya rombak semua itu. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini namanya hajjiyah. Untuk menutupi ad-daruriyah, butuh kita namanya hajjiyah untuk melengkapi kajian agama kita. Makanya zakat, jangan selalu kita terfokus pada nisab. Harus dapat ukuran dalam tempo 1 tahun. Tapi kita kembalilah kepada orang yang bergaji pokok. Yang bergaji pokok, silakan keluarkan 2,5% dari gaji kita setelah dibayar utang piutang. Kayak kami pegawai negeri ini kan, ya tidak sedikit orang rata-rata berutangnya itu. Awak aja yang nggak berutang, ya nggak berutang. Awak jagakan jangan berutang. Walaupun berutang jasa lah, ya. Awak pegawai negeri. Jadi kalau gajian nanti ditambah sertifikasi, keluar sertifikasi, keluarkan. Keluar gaji, keluarkan. Jangan tunggu nisab. Nisab itu udah kuno Bapak dan Ibu, nggak akan dapat. Maka itulah sebabnya hadir fikih kontemporer sebagai istimbat hukum dalam kehidupan masa kini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banyak memang yang mau saya sampaikan. Apalagi baru-baru aja jumpa kayak gini. Karena saya di tempat-tempat berbeda, kajiannya berbeda. Namun karena inilah kesempatan saya dapat hadir di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.